Kalau kalian memaksa pulang, aku yakin kalian tidak akan sampai rumah. Kalian tahu, mereka tadi saling berebut untuk menangkap kalian. Mustahil kalian bisa lolos begitu saja dari incaran mereka. Selamat datang di channel kami, channel MYC atau Merinding YouTube Channel. Channel ini membahas dan menceritakan tentang hal-hal seram yang terjadi di sekitar kita. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan berita terbaru dari kami. Mari kita simak cerita kali ini, siapkan earphone-mu dan duduk dengan santai. Ketika itu hari sudah mulai petang, namun aku masih menikmati indahnya sore hari dengan duduk dan bersantai di sini. Ya, di sini. Di sungai terindah yang terletak agak jauh dari pemukiman warga. Namun tempatnya sangat menyenangkan. Banyak anak muda yang kadang menghabiskan waktu untuk berenang di sungai ini. Seperti saat ini, aku sedang menemani sang adik yang sedang bermain air dan berenang. Mumpung ada Mbak cantik Kak Nara. Karena aku sendiri baru pulang dari perantauan tempatku kerja. Sedangkan Nara, sang adik, baru pulang dari pondok tempat dia menggali ilmu. Tapi mengingat mitos yang terjadi di sini cukup membuatku merinding. Apalagi ini sudah semakin sore, semakin membuatku ketar-ketir tak karuan. Ra, cepetan mandinya, udah mau maghrib nih, titahku pada Nara adikku. Ah, Mbak Naya mah gak asyik. Baru aja nyemplung masa mau diajak pulang? Dengan mulut manyun, Nara berujar. Aku yang melihat tingkah Nara semakin gelisah. Bagaimana mungkin Nara bisa berujar seperti itu? Tak tahukah dia jika hari ini sudah gelap? Kuperhatikan sekeliling sepi. Padahal setengah jam yang lalu tadi nampak para warga masih mondar-mandir melakukan aktivis di sawah sekitar sungai ini. Namun sekarang benar-benar sepi. Tak ada siapapun, bahkan hanya sekedar orang yang lewat pun tidak ada. Ra, kamu gak lihat ini sudah mulai petang? Udah mau maghrib, cepet ganti baju atau aku tinggal. Ancamku gemas. Nara memang paling senang jika sudah berhubungan dengan berenang atau main air. Ya, jangan marah mulu kenapa? Ucapnya dengan muka ditekuk. Lalu beranjak untuk mengambil baju ganti yang ia taruh di dalam tasnya. Aku ganti dulu, ucapnya, sambil berlalu ke ruang ganti. Cepetan, gak pakai lama, ucapku yang mulai gugup. Nara mengganti baju di ruangan ganti yang memang sudah disediakan oleh warga di sini. Sedangkan aku menunggunya dengan ketar-ketir. Hari sudah semakin petang, hatiku pun gelisah tak karuan. Kulirik pohon bambu yang berada di seberang sungai sebelah selatan. Pohonnya rindang semakin terlihat menakutkan. Namun badanku mulai merinding tatkala bawah pohon bambu itu terlihat gelap. Benar-benar gelap, tak terlihat apapun. Aku semakin panik melihat keleletan Nara yang berganti baju saja terasa sangat lambat. Duh Nara, kamu itu lagi ganti baju atau lagi ngapain sih? Gerutuku panik. Sedangkan pohon bambu yang sebelah utara tak kalah seramnya dengan pohon bambu yang lainnya. Padahal tak ada angin sama sekali di sini. Namun nampak sekali pohon bambu tersebut bergoyang seakan tertiup angin lebat. Nampak asri dan rindang memang jika di siang hari. Namun sangat menyeramkan jika suasana seperti ini. Ayo pulang, Nara berada di hadapanku dengan membawa tas ranselnya. Ayo cepat kita pulang. Tanpa banyak kata, aku lantas mencekal tangannya untuk mengajaknya pulang dengan segera. Mbak, ternyata udah gelap. Dari tadi aku gak nyadar. Dengan panik, Nara berucap. Sejenak aku melirik wajah Nara yang panik ketakutan. Lantas aku menggandengnya dengan melanjutkan perjalanan. Setengah berlari melangkah agar segera sampai rumah. Jalanmu percepat, Nara.
Iya mbak, Nara mengimbangi langkahku. Jarak yang lumayan dengan berjalan kaki seperti ini membuatku takut karena suasana yang makin mencekam. Namun rasa takut semakin menjadi saat melewati rumah Mbah Suro. Rumah mewah dan megah, namun tak diberi penerangan sama sekali. Kenapa rumah Mbah Suro gelap seperti itu? Orangnya masih hidup kan? Tanyaku di sela jalan kami. Masihlah, kan kamu tahu sendiri kalau Mbah Suro itu orang misterius dan terkenal dengan kemistisannya. Dengan tersengal, Nara menjelaskan. Aku semakin merinding mendengar ocehan Nara. Kueratkan genggaman tanganku pada Nara. Aku mulai kalut. Jarak pulang seakan sangat jauh kutempuh. Pohon-pohon yang tadinya rindang dan nyaman, kini seakan sedang memperhatikan kami yang tengah berjalan menuju pulang. Aku terpaku sejenak melihat pohon bambu di sampingku ini. Suara serta gerakannya seakan menarik perhatianku. Astagfirullah mbak, sadar. Nara menepuk pundakku dan aku pun gelagapan. Astagfirullah, ayo cepat kita pulang, titahku setelah kesadaran ini mulai kembali. Aku mengingatkan pada adikku untuk jangan lupa lafazkan zikir dalam hati. Jangan menoleh kemanapun, fokus pada jalan di depanmu. Dengan nafas tersengal, entah karena panik ataupun lelah karena setengah berlari. Aku sudah tak memikirkan itu. Namun Nara hanya mengangguk dan tak menyahut perkataanku. Karena entah apa yang terjadi denganku tadi, sungguh aku pun seperti tak percaya. Badanku menegang mendengar sesuatu yang jatuh di sampingku. Nara pun sama tegangnya karena genggaman tangannya mengencang. Aku tak berani berasumsi apalagi melirik apa yang jatuh tersebut. Suaranya seperti buah kelapa, namun jelas di sini tidak ada pohon kelapa satupun. Pikiranku semakin melayang tak karuan. Entahlah, jalan pulang kali ini seakan sangatlah lama. Rasanya seperti jalan 2 jam, padahal biasanya tak seperti itu. Di mana kalian? Kami berdua berhenti mendengar suara di samping. Dengan nafas masih ngos-ngosan, aku melihat di depanku seorang nenek yang sedang membawa tongkatnya menegur kami. Kalian mampirlah ke tempatku, istirahat dulu di sana. Kalian tahu waktu seperti ini wayahnya mereka pada keluar. Istirahatlah atau kalian akan tersesat. Bagai kerbau dicucuk hidungnya, aku dan Nara mengikuti langkah nenek tersebut. Mendengar kata tersesat membuatku mau tak mau mengikutinya dengan hati yang berdebar. Sangat misterius sekali siapa nenek ini. Daripada tak bisa pulang karena memang tempat ini jauh dari pemukiman. Aku mulai bingung saat nenek mengajak kami berdua semakin jauh dari pemukiman. Bahkan kini hampir masuk ke dalam hutan. Aku menghentikan langkah karena ragu. Kok berhenti? Sudah mau sampai loh, ujarnya menoleh ke arah kami. Sebenarnya nenek ini siapa? Tanyaku memberanikan diri. Tak perlu tahu aku siapa cucuku, yang penting kalian aman dari pengawasan mereka. Mendengar itu pun kami kembali mengikuti langkah nenek ini hingga masuk ke dalam hutan. Cukup aneh memang, nenek setua ini tinggal di dalam hutan. Namun aku tak punya pilihan lain selain mengikuti langkahnya. Masuklah, kalian aman di dalam rumah ini, ujar nenek sambil menutup pintu rumahnya. Makasih nek, ucap Nara mengajakku masuk. Aku yang sejenak ragu pun akhirnya memantapkan masuk ke dalam rumah sang nenek setelah Nara mengajakku. Terbuat dari anyaman bambu, terdapat 2 kursi dan meja tua berada di dalam rumah ini. Kami pun duduk di kursi yang sudah disediakan. Namun jantungku berdetak kencang kalau melihat sang nenek tersenyum menyeringai. Minumlah, aku tahu kalian haus. Nara nampak menyenggol lenganku, ia ragu dengan tawaran nenek ini. Kalau kalian memaksa pulang, aku yakin kalian tidak akan sampai rumah. Kalian tahu, mereka tadi saling berebut untuk menangkap kalian. Mustahil kalian bisa lolos begitu saja dari incaran mereka.
Aku semakin tegang mendengar ucapan nenek ini. Entah kini lenganku seperti apa. Tak sedikit pun lepas dari tangan Nara yang mencengkeramku kuat. Apalagi di antara kalian ada yang... Nenek itu seperti mengendus dengan indera penciumannya. Baunya wangi. Sontak saja mataku membelalak mendengarnya. Dari mana nenek ini tahu kalau saat ini aku sedang haid?